Lupa ngerekam. Maafkan ya. Fa'ula yaf'ulu. Fi'il mudhari'nya hanya doma. Fi'il mudhari'nya hanya doma. Fa'ula yaf'ulu. Contoh. Karuma yakrumu. Apalagi? Banyak ini. Hasuna yahsunu. Apalagi? Kaburo. Kaburo yakburu. Soguro yasguru. Apalagi? Saru'a yasru'u. Enggak ya? Enggak. Dia sari'a yasru'u. Untuk faula ini kata kerja tapi maknanya seperti sifat. Jadi untuk faula ini ada sisi mudahnya mempelajari fiil yang biasa wazan faula, yaitu bermakna sifat. Contoh, hasuna amaluhu. Hasuna amaluhu. Artinya amalannya bagus. Maksudnya amalnya sifatnya bagus. Atau kaburo alwaladu. Kaburo alwaladu. Alwalad itu sifatnya besar, badannya besar, atau dia sudah besar ya. Jadi untuk faula ini mayoritas maknanya adalah sifat. Dengan demikian kita udah baca ada 4 wazan untuk fi'il mujarad, kita udah baca 3. Karena apa? 3 fi'il sulasi ada 3, fi'il rubai yang mujarad ada 1, cuma 1 wazan. Jadi kita ulangin. Apa itu mujarad, ikhwah? Mujarad adalah kata-katanya semua huruf terdiri dari huruf asli. Maka nih kata bayak tubuh. Kata ba ini huruf asli semua. Jalasa ya jelisu. Lihat fi'il madinya. Jalasa huruf asli semua. Jim, lam, dan sin. Dan seterusnya sampai bawah. Itu huruf asli semua. Khusus yang fi'il madi ya. Karena kita ngomongin fi'il madi sebagai asal. Kalau fi'il mudhari ada tambahannya udah. Ada ya-nya di sini kan. Itu huruf tambahan. Barakallahu fiik. Ikhwan, kita lanjut ya. Afan mohon diulas sedikit dari awal di sekilas saja karena tadi kan belum direkam, Us. Oh, tadi baru masuk ke akhir, insya Allah. Kita sekalian meroja ya, kita ulangin. Nah, karena baru direkam, dari tadi kan nggak direkam. Mohon maaf ya. Jadi kita udah masuk sini tadi. Pertama, bahasa Arab adalah bahasa istiqoqiyah. Lugotun istiqoqiyah artinya bahasanya itu kata-katanya pecahan. Jadi dari satu kata asal, kita bisa tahu kata-kata yang lainnya. Dengan mengetahui pola-pola bagaimana kata baru itu muncul. Pecah-pecahannya itu apa aja. Dan itu diketahui dengan tahu pola-pola. Itu ya. Oleh karena itu kita bisa tahu ada 12 juta kosakata bahasa Arab. Dibandingkan dengan bahasa yang lain yang paling populer, misalnya bahasa Inggris, kurang lebih hanya 600.000 kosakata itu pun sudah banyak. Bahasa Arab lebih banyak lagi, sampai 20 kali lipat dari bahasa Inggris. Salah satu sebabnya karena bahasa Arab adalah bahasa istiqoqiyah ini. Oke, maka di sini kita belajar tentang sorof, gimana pola-pola kata, harokat-harokatnya itu bisa muncul. Dan pertama kita belajar fiil. Fiil itu ada yang mujarot, yang semua hurufnya adalah huruf asli. Penyusun katanya semua huruf asli. Dan mazidah, dari kata zada yazidu, bertambah. Mazidah berarti ada tambahannya. Dan begitu juga ada isim. Tapi kita pertama kali belajar fiil, meskipun ketika ditanya, kata apa yang paling banyak dalam bahasa Arab jenisnya, apakah itu isim atau fiil atau huruf, maka jawabannya isim. Karena ketika komunikasi terjadi, ingin menjelaskan tentang benda. Benda itu bergerak atau apa, pokoknya bendanya. Karena itu ulama menyebutkan,
bahwa fiil dan huruf itu khodimatun lil ismi, melayani isim dan isim aja, melayani isim. Fiil dan huruf melayani isim. Oke, kita lanjut. Kemudian wazan fiil. Ini wazan itu artinya secara bahasa timbangan. Tapi di sini kita terjemahin pola ya, pola. Bagaimana kata-kata itu terbentuk-bentuknya. Bukan bentuk huruf-hurufnya saja, tapi juga harokat-harokatnya. Apakah ada huruf tambahan atau enggak? Oke. Lalu fiil ada dua, mujarad dan mazid. Fiil mujarad itu yang tidak ada huruf tambahan, cuman ada 4 pola. Untuk fiil mazid ada 15 pola. Dan tadi saya pesankan, nggak usah lihat banyaknya, nggak usah khawatir. Insya Allah ikhwas semua bisa melewati satu demi satu. Kalau misalnya nanti masih ada yang kesulitan, kita akan kasih tahu mana yang prioritas, mana yang bisa dimundurin nanti untuk dikuasai. Yang penting satu persatu aja dijalanin insya Allah. Nanti ketika ada kosong, dibaca-baca lagi. Apalagi sekarang kan internet banyak materi-materi begini, bisa diambil tambahan faedah-faedahnya ya. Kemudian apa ya? Bahwa wazan-wazan yang ada 4 tambah 15 ini enggak disebutkan di Al-Quran ya, kita udah tahu, nggak ada disebutkan di Al-Quran, wazan Arab itu apa aja, hadis juga enggak, ini adalah hasil jeripaya, jazakumullah khairan, para ulama bahasa, yang mereka itu meneliti dari sekian ratus ribu kalimat bahasa Arab, atau jutaan, mereka kumpulkan dan dia dapatkan ulama demi ulama satu dengan yang lainnya saling melengkapi waktu-waktu yang panjang mungkin 100 tahun atau lebih sampai sekarang udah ajek udah baku bahwa polanya nggak keluar dari ini. Jadi kata apapun dari fiil-fiil dan isim-isim yang bisa disorof maka nggak keluar dari pola-pola yang akan dipelajari. Sekarang pola untuk fiil dulu. Ini fiil mujarrad, kita belajar fiil dulu. Untuk yang sulasi, sulasi itu adalah kata aslinya terdiri dari 3 huruf. Sulasi, salasah, rubai, arba'ah. 4. Untuk yang pertama, sulasi dulu karena dia yang paling banyak. Dia ada 3 pola fiil madi, ya, fiil madi ya. Ada yang semuanya fathah, fa'ala. Ada yang huruf keduanya kasroh, fa'ila. Dan huruf ketiganya dhammah, fa'ula. Dan ini apa namanya, fa, ain, dan lam itu adalah huruf yang diletakin sama ulama bahasa untuk mewakili. Huruf pertama satu kata diwakilkan dengan fa, kedua dengan ain, lam dengan huruf ketiga dengan lam. Sehingga kalau kita lihat di sini ada kata kataba. Pertanyaannya bisa ajukan oleh mereka. Apa fa fiil dari kata kataba? Apa fa fiil dari kata kataba? Jawaban apa huruf pertama begitu ya? Karena fa itu mewakili huruf pertama. Maka kita jawab apa fa fiil dari kataba? Huruf kaf. Apa ain fiil dari jalasa? Huruf lam. Ain fiil berarti huruf kedua. Apa ain fiil untuk jalasa? Huruf lam. Apa lam fiil untuk fariha? Apa? Ha. Karena lam itu mewakili huruf huruf ketiga dan seterusnya. Ini fiil madi. Untuk fa'ala ada 3 versi fiil mudori. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu.
Ingat ya, fi'il mujarad di sini yang ada di fi'il madi ya. Kemudian fa'ila dengan variasinya cuma dua, yaitu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu, nggak ada domahnya. Dan terakhir fa'ula. Fi'il mudhari cuma satu aja, sama-sama domah. Fa'ula yaf'ulu. Jazakumullah khairan, ulama yang sudah bercapek-capek mendahulukan ilmu, mungkin mereka itu hidup dalam kefakiran, demi kita bisa mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah balas perjuangan mereka, kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan dan berkutat dengan ilmu agama dengan balasan yang surga yang tertinggi. Sebagaimana kita nilai mereka itu orang-orang yang pilihan Allah, semoga Allah masukkan mereka juga ke surga pilihan. Pilihan itu surga pertama ya. Allah pilih surga Firdaus sebagai surga terbaik yang dijadikan dia atapnya itu adalah arsy-Nya Allah. Ya kita juga berharap kita dimasukkan ke surga Firdaus. Siapa tahu Allah kabulkan ya. Kita berusaha mudah-mudahan begitu. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Zamzuri, jazakumullah khairan. Pertanyaannya kita jadi nge-review sekali tadi. Sekarang kita udah selesai ya, sulasi 3 huruf. Ada rubai sekarang. Yang huruf aslinya adalah memang ada 4 huruf. Lanjut. Sulasi 3 huruf sudah lewat. Rubai sekarang. Rubai yang terdiri dari 4 huruf. Wazannya fi'il madi dulu ya. Adalah fa'alala. Fa'lala. 4 huruf tuh. Kita kasih kuning ya. Fa'alala. Berarti huruf pertamanya diwakili fa. Huruf keduanya ain. Huruf ketiga lam. Huruf keempat lam. Pertamanya fathah, keduanya kasroh, sukun. Ketiganya fathah, keempatnya fathah. Fa'lala. Contohnya jarang dengar kali ya, jarang dengar ya. Dah roja. Ngumpul. Ngumpul bukan ya? Lupa. Kayaknya ngumpul. Zalzala. Gempa. Goyang. Getar. Kol-kola. Mantul. Banyak ya, apalagi ya. Zalzala. Dama. Zama. Bala. Nah ini fa'lala ini fi'il madi. Fi'il mudhari'nya ini nggak ditulis nih, lupa ya. Fa'lala yufa'lilu. Kita tulis sini. Fa'lala sini. Kita tulis nih. Yufa'lilu. Yufa'lilu. Coba. Bisa tebak nggak? Dahroja jadi apa? Yudakhriju. Nah, barakallahu fiik. Zalzala. Yuzakhilu. Tuntas ya. Ilmu sorof. Yasir. Sahalun jiddan. Tapi nanti perlu diperjuangin ikhwan, nanti antum masuk kelas yang lebih rinci karena nanti kan kelas global ya. Maka akan dipaparkan beberapa pola dan itu memang perlu menghafal. Tapi nggak apa-apa. Kan kita nggak buru-buru ya, kita bukan komputer, copy paste langsung masuk, kita manusia pelan-pelan. Sabar, yang penting sabar, ikutin aja. Kalau diikutin ntar masuk sendiri insya Allah. Jadi sekolah heran kita lanjut. Udah ya, cuma satu ya. Rubai hanya satu pola aja, gampang. Fa'lala.
Yufa'alilu. Ya, ingat ya, kita lihat di fi'il madinya aja ini. Fi'il madi yang jadi mujarot. Mujarotnya itu artinya tidak ada huruf tambahan dan dia di fi'il madi. Lanjut. Mana nih? Nah, ini juga ngeprint nih, Pak. Kan telat. Fi'il mazid. Ya, di-unmute ya. Nanti kalau mau ngomong. Al-fi'lu al-mazidu. Tadi fi'il mujarot, sekarang mazidnya. Balik lagi ke sulasi. Sulasi lagi ya. Fi'il yang ada huruf tambahan. Di fi'il madinya ya. Di fi'il madi. Kita ngomongin fi'il madi untuk pembahasan pertama. Nanti pecahan dari fi'il madi itu kemana-mana deh. Ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada isim-isim yang lain. Karena kita anggap fi'il madi itu asal kata ya. Asal katanya. Ada 5 pembahasan. Apa aja tuh pembahasannya tuh? Fi'il sulasi ditambah 1 huruf. Atau bahasa Inggrisnya, bahasa Arab. Asulasi, al-mazid, asulasi yang 3 huruf. Al-mazid yang ada tambahan. Biharfin dengan satu apa? 1 huruf. Huruf ini tambahan bebas. Orang Arab ngomongnya gimana? Bisa di depan kah? Atau di tengah atau di ujung? Kita sebagai orang asing, kita ngikutin aja apa yang dilakukan oleh orang Arab. Pertama, huruf tambahannya apa nih? Af'ala. Tambahannya gampang. Hamzah. Dikasih merah nih, ini huruf tambahan. Maka ini adalah wazannya. Fi'il madi lagi ya, fi'il madi. Si kata yang tadinya huruf asli semua ada 3, kemasukan 1 tambahan. Ini huruf tambahan yaitu hamzah. Bukan alif ya, karena alif itu tidak ada harokat. Kalau ada harokatnya berarti dia hamzah. Contoh di sini akhroja. Akhroja. Dan poin penting di sini membantu kita untuk mengurangi beban pikiran bahwa wazan af'ala ini adalah wazan yang hampir semua fi'il sulasi, nih kita lihatin, bisa dimasukin ke wazan af'ala. Contoh, kalau kataba nggak bisa, karena dia udah maknanya udah sama. Aktaba dengan kataba maknanya sama. Jalasa, duduk, bisa dibuat jadi ajlasa. Zahaba, pergi, bisa dibikin jadi adhaba. Atau kata-kata yang nggak ada di sini. Basiro, melihat. Coba ikhwan, kasih tambahan hamzah. Jadi apa? Basiro, jadi abesoro. Abesoro. Nah, karena huruf fa-nya sukun. Sisanya fathah. Gampangnya. Basiro, bebas. Pokoknya huruf keduanya dijadikan fathah, huruf ketiganya fathah. Dan dikasih hamzah. Kalau basiro artinya melihat, abesoro artinya membuat orang lain melihat. Begitu ya. Pola selanjutnya. Fa'ala. Ini. Mohon maaf Ustaz, mungkin bisa ditegaskan lagi secara maknanya kalau tambahan hamzah tadi ini bermakna apa ya kalau konversinya secara bahasa Indonesia?
tambahan me ya tadi. Iya, Anda kasih agak rinci dikit. Hamzah ini membuat kata kerja yang tadinya tidak ada objek menjadi ada objek. Contoh, tadi kan kita udah ngomongin jalasa ya. Jalasa itu dalam bahasa Arab cuma bisa dikasih subjek. Jalasa Muhammadun. Siapa yang duduk? Muhammad. Ada objeknya nggak? Nggak ada. Kita bisa nulis jalasa Muhammadun alal ardi. Muhammad duduk di atas tanah. Di atas tanah itu bukan objek. Kata keterangan gitu ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga sama lah gitu ya. Alal ardi itu menjelaskan si Muhammad itu ngapain. Duduknya di mana gitu. Tapi dengan dikasih hamzah tadi, jadi ajlasa. Itu artinya membuat objek lain menjadi fiil tersebut. Ajlasa Muhammadun Zaidan. Artinya, Muhammad membuat duduk siapa? Zaid. Atau kita pakai urutan bahasa Indonesia, Muhammad mendudukan Zaid gitu ya. Jadi A-nya itu adalah maknanya membuat fiil menjadi ada objeknya. Itu mungkin Eva ya. Tapi maknanya mayoritas itu. Tapi bisa jadi di luar itu ya. Karena kan bahasa ada banyak. Ada berapa ratus ribu fiil atau ada berapa puluh ribu fiil bahasa Arab. Bisa jadi yang di atas wazan af'ala ini maknanya bukan seperti pola yang acuan tadi. Tapi itu nggak usah dipikirin sekarang karena kita akan tahu nanti kalau sambil baca buku, ketemu juga satu-satu gitu. Tapi sekarang nggak usah dipikir-pikirin. Yang penting tahu ada wazan ini. Kemudian wazan yang kedua fa'ala. Jadi huruf keduanya diulangin. Ditulis di buku itu begini ya. Ada tasdid. Tapi aslinya adalah begini. Ada tambahan huruf keduanya yang disukun. Tadinya fa'ala jadi fa'ala. Ini juga bisa diambil dari fiil yang mujarad. Tapi nggak semuanya. Khoroja keluar. Khoroja maknanya bisa keluarnya berkali-kali. Atau membuat orang lain keluar. Dakhola, masuk. Dakhola. Berarti bisa bermakna, bisa masuknya itu dengan upaya lebih, atau berulang-ulang, atau yang lain-lain lah. Pokoknya maknanya secara teori bertambahnya huruf berarti bertambah makna begitu ya. Apakah maknanya makna upaya secara fisik atau perulangan atau pokoknya lebih lah, lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Itu secara konsepnya. Tiga, tambahannya adalah alif setelah huruf pertama. Fa'ala. Safaro jalan. Pergi safaro. Safaro. Ya, pergi lebih jauh. Karoma. Karuma. Hormat. Karoma. Menghormati. Kalau karoma sekedar hormat aja. Karoma menunjukkan bahwa dia hormat gitu ya. Dan seterusnya. Jadi Ikhwan, antum sekarang lihat tambahannya dulu ya. Di sini. Ini alif ya. Ini hamzah.
Ini alif. Ini bisa bermakna yang paling banyak dipakai itu musohabah, musyarakah, bersama-sama. Misalnya awana, menolong. Saya tulis ya. Nah, kasih tulisan. Kelamaannya. Awana, gini. Menolong. Dikasih alif, jadi awana. Artinya saling menolong. Ada kata saling. Ya, awana menolong, saya menolong dia. Tapi kalau awana, dia dan dia saling tolong-menolong. Lanjut ya. Mana lagi nih? Oh, ini diulang ya. Cuma ada 3. Begitu diulang-ulang. Ini insya Allah udah hafal ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Lanjut. Sekarang tambahan 2 huruf. Ikhwah, ini ulangin ya. Ini pelajaran global, nggak dirinci. Jadi aneh kasih gambaran aja, sorof itu apa. Nanti ikhwan ikutin lagi pelajaran yang rincinya. Ini akan menghabiskan waktu lebih banyak, tapi ikhwan sabar. Pelajarannya mudah, yang penting dijalanin aja. Ini kasih gambaran aja. Ikhwan kalau masuk kelas sorof akan belajar apa? Ikhwan ya. Sulasil mazid biharfaini. Fi'il yang mujarotnya 3 huruf, 3 huruf asli, ada tambahan harfain, 2. Harfain, 2 huruf. Wazan pertama, in fa'ala. Tambahannya di mana nih? Gampang, jadi kasih merah. Alif dan nun. In kasaro. Kata aslinya kaf, huruf aslinya kaf, sin, dan ro. Kasaro. Yaksiru. Pecah gitu ya artinya. In kasaro. Apa artinya? Terpecah. Apa bedanya pecah dengan terpecah? Ya, ini namanya akibat. Kasaro al-waladu al-kuba al-ka'sa. Anak kecil. Saya tulis ya, mana nih? Sebentar lihat nih. Nah, saya nggak tulis ya, ini hilang-hilangan. Jadi, in kasaro bedanya apa dengan kasaro? Kalau kasaro artinya pecah. Kalau in kasaro, in kasaro. Pecah juga. Cuma bedanya akibat sebelumnya dipecahkan. Ada perbuatan yang mendahului sehingga dia menjadi pecah. Jadi sebutnya biasa gini kalimatnya. Sebentar, saya tulis ya. Kasaro. Oke, tasdid ya. Kasaro al-waladu. Seorang anak memecahkan. Apa yang dipecahin? Misalnya al-ka'sa ya. Piala. Muncul kalimat selanjutnya. Fan kasaro. Fan kasaro. Ini wazan yang kita pelajari sekarang nih. Anak kecil memecahkan piala. Maka piala pun pecah. Gitu ya. Ini lebih kepada makna keadaan. Sekarang si pialanya jadi pecah. Tapi bedanya apa dengan kata-kata kasaro? Kalau kasaro di sini
Ini sekedar ngomong aja. Kasaro azujad, kaca pecah. Tapi kalau kita ngomong in kasaro azujad, kaca itu pecah, kita bisa tahu bahwa dia pecah karena ada proses apa sebelumnya. Jadi kita bisa tanya, oh siapa yang pecahin? Bagaimana dia bisa pecah? Karena ada proses sebelumnya ya, itu untuk inkasaro. Jadi ada tambahan, berarti ada makna yang bertambah. Nah, baik lanjut ya. Pola selanjutnya, ifta'ala. Apa tambahannya, Ikhwan? Gampang. Alif, ta. Alif di depan, tambah tak ya. Azaro, uzur. Dikasih alif dan tak di tengah-tengah. Jadi i'tadzaro. Artinya i'tadzaro menunjukkan alasan. Apalagi contoh ifta'ala, doroba, mengukul. Tambahin ifta'ala. Jadi Eta. taroba. Sebentar ini teksnya mana muncul. Nah, jadi Ikhwan bisa apa namanya inovasi lah ya. Doroba jadi it ta ro ba. Terus tambahannya ini tak ya. Tapi di bahasa Arab kita jarang lihat itaroba. Karena orang Arab susah ngomongin dot sama tak di sebelah-sebelahan. Karena lidahnya jauh. Do, lidah belakangnya diangkat. Tak, lidah depannya nempel ke gigi. Kejauhan. It, tak, susah. Jadi orang Arab bakal ganti tak dengan to. Toroba. Sama-sama huruf yang membuat lidah belakangnya diangkat. Lebih gampang ya. Satu set hurufnya mirip. It, toroba. Tapi aslinya nih dari tak ya. Doroba mukul, it toroba, ada proses lebih lagi. Nanti kita akan kalau perlu nanti Anda bikinin, mungkin perlu ya, tak bikinin handout-nya PDF makna dari wazan. Barangkali tertarik buat mengetahui makna-maknanya apa. Karena kita pengen dengan wazan ini maknanya kurang lebih apa. Memang itu manfaatnya belajar sorof. Satu Ya, kata, Ustaz, boleh. kita bisa tahu pecahan selanjutnya. Next ya. Kita selanjut. Muncul apa nih? Tafa'ala. Dua huruf tambahannya, ta dan alif. Alama. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Aslinya gitu. Alima ya'lamu. Belajar. Belajar. Tahu. Alima itu tahu. Memiliki ilmu. Ta'alama. Mengajarkan. Ya. Ta'alama. Mengajarkan. Lanjut. Tafa'ala. Ada dua tambahan. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Cuma satu huruf tambahannya. Tapi kita buka tasdid ini ada ain sukun di sini. Jadi ada dua tambahan. Tafa'ala. Ta'allama. Beda ta'alama dengan ta'allama. Kalau ta'alama itu maknanya mengajarkan atau saling mengajarkan, bisa juga. Tapi kalau tasdid artinya belajar, mengambil ilmu. Kalau alima itu sudah tahu, allama proses nambahnya.
Jadi ada huruf tambahan di sini, ta dan lam, atau di sini ta dan ain fiil. Nggak apa-apa ya, kita pakai istilahnya ain fiil. Artinya huruf kedua dari kata huruf asli penyusun kata tersebut. Tafa'ala. Infa'ala, ifta'ala. Ini ketutupan ya. Baca ya. Ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala, if'ala. Ada nih di lamnya, ada di hamzah. Hamzah apa alif tuh? Alif ya. Alif, if'ala. Lamnya kita buka, ada lam sukun dan lam aslinya. Jadi tadinya hamro, merah, jadi ihmaro. Ro-nya didobelin. Alifnya dikasih ihmaro. Banyakkan artinya itu berubah menjadi. Biasanya warna di sana. Ibyaddo. Bait artinya putih. Ibyaddo menjadi putih. Saudun. Ya, saudun. Aswadun. Hitam. Masukin wazan if'ala. Iswadda artinya menjadi atau menghitam. Itu salah satu pendekatan makna ya. Pola-pola ini makna umumnya begitu-begitu. Tapi nanti insya Allah rekapan ya. Setelah ini mudah-mudahan kita ketik, kita bagiin apa aja secara umum makna dari wazan. Ana yakin ikhwan-ikhwan semua tertarik karena ini adalah jalan pintas ya. Dan kita udah ada umur 20-30, kita butuh yang pintas-pintas aja deh. Biar lebih cepat. Barakallahu ikhwan, ada 5 nih. Infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, if'al, bukan if'ala ya, tafa'ala, dan if'ala. Barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Terdiri dari 3 huruf. Kita hapus dulu nih ya. Nah, ini hapus nih. Hapus. Fi'il sulasi tambahan 3 huruf. Apa aja nih? Istaf'ala. Gampang ya ikhwan ya. Huruf aslinya apa? 11. Ala. Tambahannya? Alif, sin, sama ta. Di depan semuanya. Istaghfaro. Artinya gofaro. Memaafkan. Menghapus, menutupi. Istaghfaro. Minta dimaafin. Afa. Maaf juga. Afa. Maaf. Istaghfa. Minta maaf. Minta afwan. Minta afwan. Istaghfaro. Minta gofur. Kataba. Nulis. Istaktaba. Minta ditulisin. Udah kebayang makna umum dari istafala? Minta ya. Minta duit. Duit. Nukut. Minta duit nggak bisa ya. Karena nukut, nah kata benda. Nggak bisa dibikin jadi istan koda. Nggak bisa. Nggak ngerti nanti. Karena beda makna ya. Jadi istafala ini wazan yang banyak ya kita ketemu.
banyak ketemu di bahasa Arab. Di kata-kata, Al-Quran dan hadis banyak. If au ala, ini kita kasih garis ya. Jarang, jarang. Ini wawasan. If au ala. Pertama aslinya kan fa'a dan lam. Gampang. Emang ini terus, fa'ala terus. Tambahannya alif, ainnya diulang. Nah, Enggak ya, ain itu huruf ini, ya diulang ya. Ini ya, sama dengan ini. If au ala. Jangan saya salah kasih warna merah nih. Entah huruf tambahannya di depan atau di belakang. Mestinya sih huruf awal asli itu di depan ya. Jangan-jangan saya nih kasih warna merah nih. Cuman nggak masalah lah ya. Masalah huruf yang penting ada au ala gitu ya. Huruf ini kalau ini anggap huruf asli berarti ini huruf yang berulangnya tambahan. Nggak bakal beda hurufnya ya. Sya'a. Dikasih garis ya. Ini jarang. Apalagi zaman sekarang. Ini kata-kata itu lebih sering keluar yang mudah diucapin. Tapi ya kalau nanti baca-baca buku ada aja keluar. Perlu juga nanti kita punya kamus, Ikhwan. Perlu juga kamus. Ada HP, alhamdulillah bisa dipakai. Kalau mau di buku lebih bagus lagi. Atau kita pakai aplikasi kamus yang kalau kita minta munculin satu kata, dia ngasih kata-kata yang mirip-mirip. Nah, itu kita bisa belajar kata yang banyak. Karena kalau cuma dikasih satu kata, satu arti, mungkin kita belajar satu-satu. Tapi kalau misalnya keluar kemungkinan salah ketiknya jadi ini. Kata-kata yang dekat-dekat dari kata ini ada ini. Itu kan lumayan ya. Kita sekali pencet cari hasilnya lebih dari satu, lumayan menghemat waktu. Lanjut, kita lihat sekarang if alla. Mana nih? Katanya 3 huruf tambahan. Ini ada alif lagi. Mana tambahannya? Ini lamnya ya. Ada lam sukun. Ihmarro. Hamuro. Ihmarro. Sama dengan ihmarro tadi. Balik dikit. Ini. Cuman berubah ke warna merahnya mungkin ada faktor lebihnya. Tambahan huruf sama dengan tambahan makna gitu ya. Ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Tambahan bangunan, tambahan batu bata, tambahan kata, maka tambahan makna. Apalagi nih, if au wala. Kalau ini if au ala. Yang ini if au wala. Bedanya di mana? Tambahannya di wawunya. Alif, waw, dan waw. I'lau, wato. Ini juga jarang. Jadi kalau misalnya antum mau milih-milih wazan apa yang saya hafal, ya ini boleh deh. Prioritas terakhir. Jarang muncul. Kita lanjut. Udah habis. Udah habis, Ivan. Jadi ada berapa wazan nih? Fi'il sulasi mazid. Yang tambahan satu huruf ada 3. 2 huruf ada 5. Ya. 5. 5 tambah 3, 8. Ini ada berapa nih? 4. 12. Alhamdulillah, 12. Tadi dibilangin ada 15 wazan.
Kita udah lewat 12, berarti tinggal 3. Dari 3 itu ada 2 ya yang dikotakin. Ini jarang. Ini juga jarang sih ini. Dan jarang tapi kata-katanya terbatas warna-warna aja. Jadi bisa apa ya? Dihafal gampang. Terkait warna biasanya. Kita lihat sekarang. Nggak apa-apa Ivan ya, udah 24.3 nih. Kita tinggal dikit lagi. Nggak apa ya, tambahin dikit. Fi'il rubai. Dan rubai sendiri yang mujarot itu sudah sedikit. Jadi yang ini juga sedikit. Tapi Anda kasih tahu, untuk yang rubai satu huruf ini kadang-kadang muncul. Tafa'ala. Tafa'lala. Kalau tadi kan, apa tuh? Fa'lala sini. Fa'lala. Dahroja. Zalzala. Oh ini, tafa'lala. Tazal. Zala. Kalau tadi dahroja, jadi apa? Tadah. Tada. Roja. Gampang, Masya Allah. Mumtaz ya, mumtaz. Langsung bisa. Alhamdulillah. Cuman satu ikhwan, gampang banget. Ya, tapak lala, tazal zala. Nanti menantangnya itu, ini wazan fi'il rubai atau sulasi. Anak kasih tahu aja tantangannya sekarang, tapi nggak dijelasin. Ya, itu cuman tantangannya. Jadi kita gampang nih, tazal zala. Cuma nanti ketika baca, dan memang ada tahapan dalam belajar itu sebelum kita dibebasin buka, kita akan latihan baca. Jadi ikhwan nanti cari guru, santun udah belajar nih, nahunya udah belajar, walaupun nggak detail nggak apa-apa. Udah belajar mana mubtada khobar gitu, lalu udah juga kata-kata sorofnya, udah hafal wazan-wazannya. Nanti datang ke Pak Guru, yang di sana, Pak Guru, saya mau baca latihan baca. Pak Guru punya waktu nggak apa-apa 10 menit aja sekali datang. Nanti antum di situ latihan-latihan bakal deteksi antara tafa'lala dengan tafa'lala yang lain. Karena ada di film mudori tapi ya, ini kan film madi ya. Ada film mudori yang tafa'lalu, ada ya tafa'lalu ya. Ada tufa'lilu ya, ada tufa'lilu. Mirip tuh. Sama-sama tak depannya, sama-sama kasroh, dan di sini juga 3 huruf tengah-tengahnya. Jadi nanti awal-awal kalau ketemu yang mirip gini palingan agak lama nyari di kamusnya. Itu aja tantangannya. Tapi kan tahu beda harokatnya toh. Kalau fi'il madi semuanya fathah nih. Tafa'lala. Nggak bisa orang maksa. Tufa'lala. Nggak boleh. Harus fathah semua. Itu yang tambahan 1 huruf. Yang 2 huruf if'an lala. If'ala. Ikhwan, ini jarang keluar. Sebagaimana siapa tuh namanya? Rubai 4 huruf ini sedikit, maka turunannya ini lebih sedikit lagi. Tapi nggak apa-apa lah dipelajari ya. Biar nanti ketika ketemu nggak terlalu bingung apaan itu ya. Kenapa? Karena jangan sampai ketuker bahwa dia tuh isim. Kita sangka dia isim, padahal dia fiil gitu. Tapi ini gampang kok. Paling nanti ketuker. If'an lala, karena lupa-lupa, kebacanya malah infa lala. Ketuker. Iya, biasa nggak apa-apa. Nggak usah kecil hati kalau ketuker. Biasa proses. If'an lala. Ihron jamu. If'al. If halal la. It. Oh ini salah halokat nih. It ma'anna. Wah sering nih ketemu kata it ma'anna nih. Asalnya dia fa'alala. Coba ikhwan.
Itma'anna kalau bikin jadi pola fa'lala tuh jadi apa? Fa'lala. Ini itma'anna, if alalla. Kalau fa'lala, Fa'lala. ini alif huruf tambahan, ya kan? Ini Fatma'an. nun ini ada 2 huruf. Nun yang satu tambahan. Berarti huruf aslinya tuh nunnya cuma 1. Fatma'an. Itma'anna tom ana. Fa'lalanya itu adalah tom ana. Fa'lalanya nih tom ana. Ditambahin itma'an. Tom'an. Nah, yatma'in nu. Mutma'in Mutmain. nun. Pernah dengar kan? Mutmainun. Nah, itu mutmainun aslinya dari tom ana. Oh, Nah, tom. itu enaknya sorof. Jadi Ikhwan antum semangat ya, nggak masalah udah berapa umurnya, insya Allah bisa. Sebentar nih udah selesai nih. Begitu ya. Jadi alhamdulillah selesai. Ini mau ngasih tahu ihron jama artinya itu adalah berkumpul ya. Ihron jama berkumpul. Kalau itma'ana udah tahu itma'ana mutma'inah sakinah tenang, hati tenang, nggak bergejolak. Itma'ana. Dan ikhwah, barakallahu fik, ini wazan-wazan yang udah kita baca tadi dari sini sampai belakang itu yang harus dihafal. Fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya apa, itu harus dihafal. Mau nggak mau ya. Karena aplikasinya kan ke kata dari fi'il madi. Misalnya kita lagi ngapain nih? Lagi melihat nazoro. Dari kata-kata nazoro itu apa aja cabang-cabangnya? Tentu aja kita harus hafalin polanya gitu kan. Tapi nggak banyak kok. Maksudnya nggak banyak kok gini. Ikhwa ngejalanin prosesnya. Lihat di pola. Nazoro. Wazannya apa? Fa'ala. Lalu dia fi'il mudhari'nya apa? Lihat di kamus. Yazharu. Kira-kira itu nazoro yanzuru. Nazoro yanzuru. Kira-kira dia di wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Un. Zoharo Ya, yazharu. Berarti yang ini nih. Oh, dia zoharo itu wazannya fa'ala yaf'alu. Nanti lihat lagi. Gitu satu-satu. Itu perlu dihafal ya. Antum bisa ngafalinnya dengan pola dari fiilnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Hafalin lagi ulang lagi. Fa'ala bisa 3 pola fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu bisa belajar itu. Atau dengan kata kerjanya. Langsung ke aplikasinya. Untuk membaca yang keduanya. Kata bayak tubuh. Jala saya jelisu. Zahaba ya tapi terserah. Yang penting mana madi dan pasangan mudhari'nya itu klop gitu ya. apa ya tuh? Dan ikhwan, ini walaupun jadi pola, tapi nggak bisa kita anggap bahwa semua kata di bahasa Arab polanya begini. Terutama yang nanti di bagian isim ya. Karena bisa jadi namanya gini. Ini bahasa Arab itu diambil teorinya dari omongannya orang Arab gitu ya. Dan orang Arab itu banyak, bukan cuma di Mekah aja. Sebagaimana di Indonesia, kata A
bagian barat mungkin bakalan berbeda cara ngucapinnya atau harokatnya di Indonesia yang ada di bagian tengah begitu. Oleh karena itu nanti kalau misalnya Ikhwan punya teman orang Arab, kok agak berbeda harokatnya kamu. Tapi itu bahasa aslinya dia, ya itu kita anggap itu fiilnya dia yang asli. Kita nggak bisa ngotot. Tapi di Sorof begini. Tapi memang di bahasa Arab versi daerah dia seperti itu ya, itu aslinya. Aslinya dia dan nggak masalah ya, nggak masalah. Karena yang kita gunakan pertama sebenarnya adalah bahasa Arabnya istilahnya sima'iyah. Sima menyimak, sima'iyah. Jadi kita itu atau ulama-ulama kan ngambil begini pola di ekstrak dari kata-kata yang dia pelajari kan. Kata-katanya tentu orang-orang Arab asli, bukan orang Arab yang bahasanya udah tercampur dengan orang luar Arab. Orang-orang asli yang banyak kan nggak terlalu banyak interaksi dengan orang luar. Jadi namanya istilah diambil dari sima'iyah, sima'i. Oleh karena itu, kalau nanti kita dapat yan nazoro, yan zuru, ternyata orang Arab yang kita dengerin ada dia orang asli, orang Baduy. Nazoro yan zoru, misal, ya udah itu aslinya, ya. Bisa jadi pola yang ada di sini nggak berlaku di sebagian daerah misalnya, karena tuh emang cara ngomongnya dia begitu, bisa aja. Jadi kita anggap ini pola, tapi bukan berarti berlaku 100% gitu ya. Tapi kita bisa lah di Indonesia kita gunakan ini. Mungkin gitu dulu Eva. Karena waktunya udah banyak banget, Anda minta lebih dari yang seharusnya, Anda minta maaf. Dan ada pertanyaan, silakan sampaikan di WhatsApp aja ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi hari Senin. Pelajaran yang kedua, slide yang kedua ya. Di web dulu Eva, dibuka filenya. Kalau sempat, teman-teman ada yang bisa dipelajari sebelum kita online di program Zoom ini. Mungkin naktafil hadzal qadr ya Pak, sampai sini aja. Anda minta maaf dan sebentar nih ada chatting apa ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah ya, sudah direkam. Maaf tadi kita lewat sekian 10 menit mungkin gak direkam, tapi mudah-mudahan tadi udah diminta review dikit sama Pak Zamzuri, jazakumullah khairan. Dan kita ketemu lagi insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dan sebab-sebab lain yang bisa kita nyampe sana. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, semoga urusannya semua berhasil, mantap semua di pekerjaan, keluarga dan pribadi. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.